Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait multi-drug resistant tuberculosis yang beranggotakan Nabila Maitza, Tika Aulianisa, dan Rafzani Zola. Multi-drug resistant tuberculosis adalah jenis TB yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang sudah kebal terhadap dua obat utama TB, yaitu isoniazid dan rifampicin. Ketika dua obat paling penting ini tidak lagi efektif, maka TB yang muncul termasuk dalam kategori TB resistan obat atau yang disebut dengan TBRO. Karena sudah kebal terhadap obat utama, pasien tidak lagi diobati dengan regimen TB biasa. Pengobatan MNDR-TB memerlukan obat klinik kedua yang mana pengobatannya dengan jumlah obat yang lebih banyak, efek samping lebih kuat, dan durasi pengobatan yang lebih lama dibandingkan TB biasa. Selanjutnya terkait etiologi atau penyebab dari MDR-TB sendiri. Yang pertama, MDR-TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang resisten minimal terhadap obat rifampicin dan isoniazid yang digunakan secara bersamaan. Kemudian yang kedua, yaitu riwayat pengobatan TB sebelumnya. Di sini penggunaan obat jangka panjang kemungkinan dapat menyebabkan penggunaan yang tidak adekuat atau ketidaktepatan atau juga ketidaklengkapan terapi sebelumnya yang menyebabkan resistensi obat. Paparan lama terhadap obat golongan aminoglikosida, contohnya adalah amikacin dan juga streptomycin, ini dapat menimbulkan nefrotoksisitas dan dikaitkan dengan riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian untuk adanya pasien yang tidak baik, yaitu disebabkan karena obat yang diminum tidak teratur, kemudian kadarnya menjadi tidak stabil, terjadilah mutasi bakteri dan terjadilah MDR-TB. Lalu kualitas obat OAT atau obat anti-TB yang tidak memadai termasuk absorpsi yang buruk. Obat yang berkualitas buruk atau tidak terserap optimal menyebabkan kadar obat menjadi subterapeutik dan bakteri akan menjadi resisten. Lalu faktor host seperti usia yang lebih dari 41 tahun dan DM tipe 2 dapat meningkatkan kerentanan sehingga berkontribusi pada munculnya MDR-TB. Lalu untuk penghentian penggunaan obat sebelum waktunya, yaitu durasi pengobatan yang tidak cukup lama menyebabkan bakteri belum eradikasi, lalu menyebabkan mutasi dan resistensi yang muncul, dan dapat terjadilah MDR-TB. Lalu yang terakhir, untuk kasus MDR-TB yang dapat merupakan kasus baru yang tertular dari pasien MDR-TB yang lain atau bisa disebut dengan primary resistant. Pada kasus ini, seseorang bisa langsung terkena MDR-TB karena tertular strain dari MDR pasien lainnya. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Nah, TBMDR sendiri itu muncul ketika Mycobacterium tuberculosis itu mengalami mutasi genetik spontan yang membuat resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Nah, mutasi tersebut itu bisa terjadi karena dua mekanisme. Yang pertama dari resistensi primer, yaitu pasien langsung terinfeksi strain TB yang sudah multidrug resisten. Lalu yang kedua dari resistensi sekunder, yaitu bakteri yang awalnya sensitif, dia berubah menjadi resisten. Perubahan tersebut bisa diakibatkan oleh pengobatan yang tidak teratur, dosis yang tidak tepat, kualitas obat yang buruk, dan malabsorpsi obat. Lalu mutasi spontan bakteri tersebut terjadi pada isoniazid sebanyak 10 pangkat minus 5, yang artinya 1 dari 100.000 bakteri bisa resisten. Lalu pada rifampicin sendiri 10 pangkat minus 7, yang artinya 1 dari 10 juta bakteri bisa resisten. Selanjutnya, mutasi gen ini itu bisa jika terjadi itu akan mengubah target kerja obat atau menghambat aktivasi obat sehingga obat itu tidak bisa bekerja dalam membunuh suatu bakteri seperti pada isoniazid. Nah, enzim yang mengaktifkan obat isoniazid itu disebut enzim katalase peroksidase. Nah, gen yang mengkode enzim tersebut itu disebut KATG. Nah, jika terjadi mutasi pada KATG, maka enzim katalase peroksidase akan rusak dan isoniazid tidak dapat diaktifkan, lalu tidak bisa bekerja. Dan bakteri menjadi resisten terhadap isoniazid. Lalu ada INHAS, yaitu gen yang mengkode enzim untuk sintesis asam mikolat yang merupakan komponen penting dinding sel MTB. Nah, isoniazid itu jika sudah aktif, dia akan bekerja dengan menghambat enzim INHA. Nah, jika terjadi mutasi pada INHA, maka target isoniazid itu akan berubah dan isoniazid tidak dapat mengikat targetnya dan bakteri resisten terhadap isoniazid sehingga bakteri tersebut masih bisa membentuk dinding sel. Lalu untuk obat rifampicin itu dia bekerja dengan menempel pada subunit beta RNA polimerase untuk menghambat pembentukan RNA. Nah, pada Mycobacterium tuberculosis itu terdapat gen yang mengkode subunit beta dari enzim RNA polimerase yang disebut RPOB. Nah, jika
terjadi mutasi gen pada RPOB, maka struktur tempat ikatan rifampicin itu berubah dan rifampicin itu tidak bisa menempel, lalu RNA polimerase itu tetap bekerja dalam membuat RNA dan bakteri menjadi resisten terhadap rifampicin. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Umumnya yang paling sering muncul yaitu batuk lebih dari 2 minggu, biasanya disertai dengan dahak dan kadang bisa bercampur darah. Pasien juga sering berkeringat di malam hari, merasa lemas atau tidak enak badan, serta mengalami demam. Selain itu, TB juga membuat nafsu makan menurun, nyeri dada, dan berat badan turun secara perlahan. Kita perlu mencurigai kalau pasien itu mengalami MDR-TB apabila memiliki kriteria gagal pengobatan kategori 1 atau kategori 2, yang mana pasien sudah menjalani pengobatan TB sesuai standar tetapi kondisinya tidak membaik baik secara klinis maupun dari hasil pemeriksaan dahaknya. Tidak konversi yaitu hasil dahak pasien tetap positif padahal sudah minum obat TB selama 2 sampai 3 bulan. Itu menandakan kalau obatnya tidak efektif dan berpotensi mengarah ke MDR TB. Terus riwayat pengobatan tidak standar. Pasien pernah berobat TB tapi tidak sesuai aturan. Misalnya obat yang diminum tuh tidak teratur, dosis salah atau durasi pengobatannya kurang. Terus ada riwayat pengobatan quinolone atau obat injeksi lini kedua lebih dari 1 bulan. Obat ini sebenarnya kan untuk pasien yang TB resisten. Jika pasien sudah pernah mengkonsumsinya atau menggunakannya, ada resiko bahwa kuman sudah terpapar obat kuat menjadi resisten. Jadi tuh kayak cenderung bisa didiagnosa MDR-TB gitu. Terus ada kasus kambuh, pasien sebelumnya sudah dinyatakan sembuh, tetapi kemudian sakit TB lagi. Kondisi seperti ini membuat kita perlu mencurigai adanya resistensi obat. Terus pasien kembali setelah putus berobat. Pasien tidak menyelesaikan pengobatannya, lalu kembali berobat. Itu bisa berbahaya karena kumannya berkembang lagi dan menjadi kebal. Terus kontak erat dengan pasien dengan TB resisten obat. Tinggal satu rumah atau sering berinteraksi dengan pasien TB RO membuat seseorang lebih mungkin tertular kuman yang sudah resisten. Terus kalau infeksi TB HIV yang tidak membaik. Pasien dengan TB dan HIV sekaligus yang tidak menunjukkan perbaikan klinis maupun hasil dahak selama pengobatan, TB perlu dicurigai MDR-TB karena resisten paling paling mudah terjadi pada pasien dengan kedua diagnosa tersebut. Selanjutnya terkait terapi obat pada MDR-TB sendiri. Dalam pengobatan MDR-TB dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A, ini ada golongan fluoroquinolone yaitu levofloxacin atau moxifloxacin dengan dosis levofloxacin 750 sampai 1000 mg per hari, untuk moxifloxacinnya 400 mg per hari. Kemudian bedaquiline ini dengan dosis awalnya 400 mg per hari, kemudian untuk pemeliharaannya 200 mg 3 kali dalam waktu seminggu. Kemudian untuk linezolidnya ini dengan dosis 600 mg per harinya. Untuk kelompok B sendiri ada clofazimin dengan dosis 50 mg atau 100 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk sikloserin atau terizidon, sikloserinnya 500 sampai 750 mg per hari, maksimalnya 1 gram per hari. Untuk terizidonnya 250 sampai 750 mg per hari. Kemudian untuk kelompok C ini ada etambutol dengan dosis 15 sampai 25 mg per kg per hari. Delamanidnya 50 mg untuk usia rentang 3 sampai 5 tahun, lebih kecil dosisnya yaitu 25 mg. Untuk pirazinamid ini berdasarkan berat badan 33 sampai 50 kilo, ini 750 sampai 1500 mg per hari. Untuk berat badan 50 sampai 70 kilo, 2000 mg per hari. Kemudian untuk imipenem, cilastatin atau meropenem dengan dosis 500 mg atau 1000 mg 6 sampai 8 jam, maksimalnya 4000 mg per hari. Kemudian untuk yang golongan aminoglikosida untuk yang injeksi ini ada amikacin atau streptomycin dengan dosis 15 mg per kilogram per hari, maksimalnya 1 gram selama 5 sampai 7 hari per minggu. Kemudian ini ada kombinasi dari terapi obat ini sendiri. Yang pertama ada 3 obat dari yang kelompok A ditambah dengan 2 obat dari yang kelompok B. Selama 6 bulan bisa dikombinasikan bedaquiline, levofloxacin, linezolid, clofazimin, dan sikloserin. Selama 14 bulan bisa dikombinasi levofloxacin, linezolid, clofazimin, dan sikloserin. Nah, apabila pada kelompok A dan kelompok B ini tidak cukup, maka bisa ditambahkan dengan kombinasi yang kelompok C. Untuk 6 bulannya bisa dikombinasi bedaquiline, levofloxacin, clofazimin, sikloserin, dan etambutol. Untuk 14 bulannya bisa dikombinasi levofloxacin, clofazimin, sikloserin, dan etambutol. Kemudian ada obat wajib yang dapat dikonsumsi pada MDR-TB ini dalam durasi yang panjang atau jangka panjang. Yang pertama ada golongan fluoroquinolone yaitu levofloxacin atau moxifloxacin
Kemudian bedaquiline dengan usia 6-18 tahun, lalu ada linezolid, clofazimin dan juga sikloserin, etambutol, dilamanid khususnya pada pasien lebih dari sama dengan 3 tahun, dan pirazinamid. Kemudian untuk penggunaan obat injeksi, ini contohnya amikacin dengan usia lebih dari sama dengan 18 tahun. Jika amikacin tidak tersedia, maka bisa diganti dengan golongan yang sama, yaitu streptomycin. Untuk total terapi MDR-TB sendiri ini selama 18-20 bulan. Selanjutnya adalah terapi obat untuk kondisi khusus pada MDR-TB. Yang pertama ada ibu hamil. Di sini obat yang dikonsumsi berupa golongan fluoroquinolone, levofloxacin atau moxifloxacin, lalu sikloserin, etambutol, dan pirazinamid. Untuk ibu hamil sendiri ini penggunaannya harus dalam oral, full oral, tidak boleh menggunakan injeksi seperti contohnya streptomycin atau amikacin karena dapat menyebabkan ototoksik pada janinnya. Kemudian untuk ibu menyusui ini obatnya sama dengan ibu hamil. Namun pada ibu menyusui ini bisa digunakan obat injeksi namun harus tetap hati-hati karena dapat menyebabkan ototoksik pada ibunya bukan pada bayinya. Kemudian untuk anak-anak ini obatnya levofloxacin, moxifloxacin, sikloserin, etambutol, pirazinamid, dan amikacin. Ini tetap hati-hati untuk pemberian injeksi amikacin karena dapat menyebabkan ototoksik yang juga lebih tinggi. Untuk lansia sendiri obatnya sama dengan anak-anak. Nah, pada lansia ini untuk peringatannya pada penggunaan obat golongan aminoglikosida, yaitu yang perlu dimonitoring ginjalnya. Selanjutnya pada kondisi khusus gangguan ginjal, di sini obat yang digunakan adalah levofloxacin, moxifloxacin, dan pirazinamid. Untuk injeksi amikacin ini dihindari atau dikurangi. Untuk sikloserinnya ini perlu penyesuaian dosis. Kemudian untuk gangguan hati sendiri ini obatnya golongan fluoroquinolone sama dengan gangguan ginjal, hanya diganti sikloserin pada pirazinamid. Nah, karena pada gangguan hati, pirazinamid ini dapat menyebabkan hepatotoksisitas. Kemudian untuk gangguan pendengarannya, ini bisa mengkonsumsi obat yang sama dengan gangguan hati tadi. Dan untuk peringatannya, ini bisa dihindari semua bentuk sediaan injeksi, contohnya yaitu amikacin dan juga streptomycin. Lalu selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Yang pertama, edukasi pasien dan keluarga. Jadi pada pasien dan keluarga itu perlu dijelaskan tentang apa itu TB-MDR, pentingnya kepatuhan minum obat antituberkulosis, terus durasi pengobatan yang panjang, dan bahaya putus obat yang dapat meningkatkan resistensi dan penularan. Kedua, ada konseling efek samping obat. Nah, TB-MDR sendiri itu kan memiliki banyak obat anti tuberkulosis dengan efek samping berat. Maka pasien tuh perlu diberikan informasi tentang efek samping yang mungkin muncul, lalu mendapatkan arahan kapan harus segera memeriksakan diri dan yakinkan bahwa efek samping itu bisa ditangani. Lalu yang ketiga ada perbaikan gizi atau nutrisi. Nutrisi itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh dan keberhasilan terapi, sehingga pasien dianjurkan untuk makan tinggi kalori dan tinggi protein, lalu menambahkan buah, sayur, dan makanan padat energi, dan mencukupi cairan, lalu memantau berat badan. Lalu yang keempat ada manajemen lingkungan rumah. TBMDR itu kan sangat menular, sehingga modifikasi lingkungan itu sangat penting, seperti menjaga ventilasi yang baik, seperti membuka jendela setiap hari, rumah tidak lembab, pencahayaan yang cukup, lalu tidak merokok di dalam rumah. Lalu yang kelima itu ada dukungan sosial dan keluarga. Nah, keluarga itu dapat berperan dalam mengingatkan jadwal konsumsi obat pasien, lalu mendampingi kontrol, terus mendorong pasien agar tidak putus obat, dan menjaga suasana emosional pasien. Lalu yang keenam itu ada konseling perilaku kesehatan, yaitu pasien diajarkan untuk tidak merokok, tidak meludah sembarangan, tidak berhenti obat tanpa konsultasi, menggunakan masker saat batuk, dan istirahat yang cukup. Lalu yang terakhir itu ada pemantauan rutin, pasien wajib dikontrol sesuai jadwal, pemeriksaan darah secara berkala, evaluasi kondisi fisik dan efek samping, dan edukasi ulang bila ada hambatan. Lalu untuk pencegahan penularan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu menutup mulut jika batuk, kalau tidak membuang dahak sembarangan di tempat umum. Lalu untuk yang kedua ada menggunakan masker. Yang ketiga mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas seperti sebelum makan harus mencuci tangan. Lalu setelah berpergian dari luar. Lalu yang keempat ada mengajak anggota keluarga untuk memeriksakan diri bila mempunyai gejala TB. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.